sekali Mbak gitu. Baik, Kang Iwang, ini artinya mungkin kalau saya tangkap ada sesuatu yang kontradiktif ya antara kesadaran dengan izin yang kemudian terus keluar. Nah, iya, Kang Iwang, ini kalau kita lihat kejadian di tahun lalu kan juga sempat ada kejadian longsor ya di Lembang. Anda melihatnya bagaimana antisipasi pemerintah provinsi untuk kemudian lebih ketat lagi dalam mengantisipasi bencana-bencana yang mungkin terjadi di daerah-daerah rawan? Ya, dalam masa transisi Gubernur Jawa Barat dari sebelumnya, upaya baik yang sudah dilakukannya saya apresiasi. Tapi tentu tugas penting ke depannya lebih dari itu. Bagaimana memastikan semua taat dan patuh terhadap aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa mengalihfungsikan dan mengesampingkan kaidah lingkungan. Karena kenapa? Sekali lagi, kawasan KBU ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat di bawahnya. Kalau misalnya intervensi atas narasi investasi gitu ya, atas dasar narasi PAD, saya tidak sependapat dengan hal itu kalau misalnya terus mengesampingkan kaidah-kaidah lingkungan. Nah, barusan telah direspon oleh kepemimpinan yang ada saat ini, investasi boleh bagi wali pun juga, pendapatan daerah juga boleh, tapi juga keberlangsungan lingkungan itu jauh bahkan lebih penting untuk keselamatan nyawa manusia dan juga untuk kualitas lingkungan yang lebih baik lagi. Itu yang lebih penting. Nah, kejadian-kejadian longsor sebelumnya itu akumulasi dari setiap saran pandangan walhi yang selama 20 tahun ini kami suarakan. Dari mulai moratorium, lakukan segera moratorium izin yang ada di KBU, melakukan desakan terhadap misal penertiban bangunan-bangunan liar dan tidak berizin, dan lakukan penegakan hukum. Nah, kondisi saat ini Mbak, tidak hanya dalam kaitan itu saja gitu ya. Bagaimana untuk memastikan dan melihat aspek secara komprehensif, penting untuk melakukan audit lingkungan gitu ya, agar kita ketahui bagaimana fungsi kawasan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat yang banyak ini bisa kita mitigasi potensi bencananya, potensi ancamannya. Karena tadi ketika terus dipicu oleh kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan dan bermuara terhadap degradasi kawasan, maka potensi ancaman bencana itu akan semakin nampak dan mungkin tidak bisa dihindarkan oleh kita ke depan gitu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Herman. Pak Herman mungkin bisa membantu menjawab atau bisa kemudian di-share ya Pak Herman. Ini aturannya sudah ada, tetapi untuk membuat orang itu taat dan patuh, apa sih kesulitannya Pak Sekda? Ya, yang pertama yang perlu kami tegaskan, selain aturan tadi ya terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan yang kami sudah terbitkan, saat ini juga dapat kami laporkan kepada warga masyarakat, Pemda Provinsi Jawa Barat sedang melakukan evaluasi RT RW. Dan kami juga meminta semua kabupaten melakukan evaluasi RT RW. Kita kembalikan ya lahan-lahan yang fungsinya untuk ekologi, untuk konservasi ya dikembalikan sebagai kawasan ekologi dan konservasi, dan saya kira ini harga mati ya untuk apa? Untuk keberlanjutan anak cucu kita. Kita baru merasakan sekarang. Baik, ya. Pak Herman, tapi realistisnya seberapa sulit sih mengembalikan ketika itu sudah berdiri properti atau ketika itu sudah beralih fungsi? Mungkin Pak Herman bisa ceritakan, ada yang cerita sukses bisa mengembalikan fungsi tanah itu kah? Yang pertama itu dulu ya, regulasinya sudah ada dan RT RW-nya juga sedang kita evaluasi, dan berikutnya tentu yang paling penting adalah eksekusinya, penegakan aturannya. Ya, penegakan aturan baik terkait RT RW maupun aturan terkait lingkungan lainnya, dan di sini butuh komitmen. Untuk Pemda Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur tidak usah diragukan lagi ya. Teman-teman dari Walhi tentu sangat tahu persis ya apa yang dilakukan Pak Gubernur sejak awal kepemimpinan sampai sekarang, dan akan tetap konsisten ke depan untuk memprioritaskan pentingnya daya dukung lingkungan, pentingnya kelestarian lingkungan. Tetapi kita pun membuka diri bahwa pembangunan di dalamnya butuh pertumbuhan, dan itu pun kita pacu. Ya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sekarang menembus 5,2%. Di atas rata-rata nasional, tetapi dengan catatan tidak boleh mereduksi kelestarian lingkungan, tidak boleh mengesampingkan daya dukung lingkungan. Ini saya kira tantangan yang berat tapi harus dilakukan. Ya, tempo hari kami mengeluarkan surat edaran tentang penghentian sementara izin perumahan misalnya.
ya saya langsung turun, bahkan Pak Gubernur minta Pak Sekda turun langsung. Ada salah satu kejadian di salah satu kabupaten di Bandung Raya, izinnya sudah lengkap, tetapi di lapangan ternyata rawan bencana longsor dan banjir, dan masyarakat mengeluh ya atas perumahan yang dikembangkan di sana. Dan tidak sungkan kami sinergi dengan kabupaten kota menghentikan sementara. Itu berhasil dihentikan, Pak? Sementara. Berhasil. Kita hentikan itu. Wujudnya Ya, sudah kita seperti hentikan. apa, Pak Herman? Ya, Di lapangan sudah mulai dibangun atau belum dibangun? sedang dibangun jalan menuju puncak, karena itu di perbukitan ya. Jadi perumahannya rencana dibangun di di sebuah bukit begitu. Proses fisik sudah dilakukan ya, dan kami hentikan. Nah, prosesnya Ya, setelah dan kami dihentikan minta- itu seperti apa nantinya, Pak Herman? Ya tentu nanti kita akan kaji secara cermat ya. Kami sudah minta ke kabupaten yang bersangkutan melakukan kaji cermat, kaji cepat. Apabila ternyata ada risiko bencana, terutama banjir dan longsor, ya hentikan permanen dan kembalikan ya kawasan tersebut ke fungsinya. Kalau memang untuk konservasi, untuk fungsi ekologi, ya saya kira harus ditanami pohon keras di sana sehingga tidak beresiko banjir dan longsor. Seperti itu, Mbak. Oke. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, Iya. tidak semudah yang dikatakan, tapi harus kita lakukan. Ini kan kembali ke komitmen kita semua, dan tentu kuncinya kepemimpinan. Dan Pak Gubernur sekali lagi komitmennya sangat kuat, tinggal dukungan dari berbagai pihak, ya termasuk partisipasi masyarakat, ya dukungan dari wali juga. Ayo kita bahu-membahu ya untuk mengembalikan Jawa Barat agar daya dukung lingkungannya baik, agar alamnya lestari, tetapi tetap memberikan ruang terhadap pertumbuhan yang positif tentunya, pertumbuhan yang tidak mengorbankan lingkungan. Oke, baik. Kang Iwang mungkin bisa kasih rekomendasi untuk Pak Sekda, ini kira-kira untuk penanganan agar bisa lebih efektif lagi ketika mengurus antara apa yang jadi peraturan dan kemudian menghentikan proyek, agar kemudian memang benar-benar dikembalikan lagi ke fungsi awal dan bukan kemudian sekedar berhenti dan proyek mangkrak, Kang Iwang. Ya, kata kunci yang paling mendesak, karena ini meletakkan bahwa KPU 4 kabupaten kota ini dalam status zona merah ya gitu. Potensi bencananya sangat mengancam keselamatan nyawa manusia, sehingga yang kami dorong itu salah satunya adalah revisi RT/RW. Karena itu akan menjadi rujukan untuk mengeluarkan izin RT/RW itu, mana yang boleh zonanya, mana yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak pernah ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak ya gitu, terutama yang memberikan rekomendasi izin itu keluar. Ini sebenarnya petanya ada ya, Kang Iwang? Peta daerah merah, daerah yang rawan itu ada? Ada dalam dokumen RT/RW itu. Udah ditentukan, udah dipastikan mana zona hijau, zona kuning gitu ya, zona merah gitu. Ini logikanya seharusnya izin tidak bisa keluar kan ya, Kang Iwang? Betul, seharusnya izin tidak bisa keluar. Siapa yang salah berarti kalau izin bisa keluar, Kang Iwang? Ya pemberi izin, yaitu pemerintah, kan bukan masyarakat pemberi izin itu, dan bukan komunitas. Tapi makanya penting sekali mengedukasi di internal pemerintah yang masih belum taat dan patuh terhadap regulasi yang ada. Seperti tadi apa yang disampaikan, regulasinya udah bagus, udah ada, semangatnya sudah bagus gitu ya. Tadi juga disinggung bagaimana mengevaluasi dokumen RT/RW lagi, kabupaten, kota, dan provinsi, karena revisi RT/RW yang kemarin baru dirubah itu merujuk kepada undang-undang omnibus yang baru atau cipta kerja yang harus mengintegrasikan rencana pembangunan dengan nasional. Kami pun juga wali mendukung itu, tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatannya mengesampingkan aspek lingkungan, yang itu yang perlu disoroti, itu yang perlu diperhatikan dengan baik gitu loh ya. Dan sayangnya menurut kami kondisinya sudah tahu lama itu terjadi, bahkan wali sudah 20 tahun menyampaikan masukan ini gitu ya, tapi juga dalam revisi tidak ada itikat untuk memperkuat pengetatan kawasan yang memiliki fungsi penting. Maka rekomendasi yang paling terpenting itu revisi kembali dokumen RT/RW dan tetapkan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki fungsi penting itu dikembalikan untuk zona resapan, untuk zona lindung dan zona konservatif gitu ya. Tidak ada asas keterlanjuran.
Justru asas keterlanjuran itu bukan menurunkan status, harusnya menaikkan fungsi status gitu ya, untuk keselamatan lingkungan, untuk keselamatan nyawa manusia. Yang kedua, selain kita mendesakkan untuk segera merevisi dan mengembalikan kembali fungsi kawasan, yang paling terpenting itu lakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Karena penting ada Undang-Undang 32 2009 yang tidak bisa dilepaskan. Ketika pengusaha pengembang termasuk pemberi izin tidak mengedepankan aturan yang tertuang pada aturan tersebut gitu ya, maka ada sanksi hukum di situ, sanksi administrasi di situ gitu yang harus dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini pentingnya audit lingkungan itu untuk melihat daya dukung, daya tampung di kawasan 4 ini itu masih layak atau tidak ketika wali rekomendasinya untuk menghentikan izin-izin baru. Nah, didukung sekarang oleh gubernur tadi menyampaikan ada surat edaran gitu ya. Tapi yang paling sulit itu bagaimana surat edaran atau himbauan termasuk peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk pergub gitu ya, itu diaktualisasikan, diimplementasikan dengan baik sehingga para pasukan di bawahnya itu memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang dibuat. Kalau tidak seperti itu, kawasan Bandung Utara hancur dan potensinya bencana. Ingat, ada puluhan ribu manusia yang harus diselamatkan di situ, Mbak. Baik. Gitu. Pak Herman, ini silahkan dijawab apa yang kira-kira akan dilakukan untuk memperkuat pengetatan, bagaimana komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan, dan juga apakah akan melakukan audit lingkungan dan mungkin menggandeng Walhi mungkin Pak Sekda untuk benar-benar mengawasi bagaimana perbaikan ini. Ya, yang pertama terima kasih Kang Iwang ya dari Walhi. Audit lingkungan saat ini sebetulnya sedang dilakukan tadi. Ya, izin-izin yang sedang berproses semuanya dihentikan sementara Kang Iwang ya. Dan kita lakukan audit, kita lakukan evaluasi yang komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi dari TB, dari IPB, dan tentu nanti teman-teman Walhi juga, mangga kita sama-sama ya untuk melakukan evaluasi sehingga kita betul-betul ketat begitu, izin yang keluar betul-betul izin yang tidak punya resiko bencana banjir dan longsor, terutama di Bandung Utara dan Bandung Selatan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting Mbak ya, selain tadi regulasi sudah kita siapkan, evaluasi RT RW sedang kita lakukan, audit lingkungan juga sedang kita lakukan, kita akan optimalkan terus. Yang tidak kalah penting penegakan aturan, dan penegakan aturan ini tentu harus sinergi, bukan hanya pemerintah Provinsi Jawa Barat tapi juga kabupaten kota. Dan Pak Gubernur beberapa kali mengundang Bupati Wali Kota untuk sama-sama taat ya terhadap kepentingan lingkungan ini. Berbagai aturan terkait dengan lingkungan harus ditegakkan dengan baik ya. Kami tentu punya tugas untuk melakukan pembinaan karena Pak Gubernur ini selain melaksanakan fungsi otonom ya, karena provinsi adalah daerah otonom, di yang lain Pak Gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Jadi kami pun melakukan pembinaan sebagai bagian dari pemerintah pusat yang bisa menjangkau kabupaten kota. Baik. Dan terakhir satu lagi yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat untuk melakukan penghijauan dimanapun ya, lahan-lahan kritis terutama bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik pribadi lingkungannya. Dengan apa? Ada budaya Sunda ya, ini pepatah leluhur yang hari ini tinggal dieksekusi dengan baik oleh warga, dan warga Jawa Barat semuanya tahu kok dan paham. Tinggal dieksekusi, tinggal diikhtiarkan, diupayakan begitu. Yang pertama leweng kayan, kemudian gawir awian, ya lebak sawahan, legok balongan, darat kebonan. Jadi hutan ditanami kayu begitu, kemudian lereng-lereng tanami bambu, baru yang datar ya, yang lebak itu bisa ditanami sawah, yang legoknya dibuatkan kolam, dan daratannya itu dibuatkan kebun. Baik. Kurang lebih seperti itu. Itu kearifan lokal yang bisa dieksekusi oleh warga masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat kan berat juga. Baik. Jadi semua komponen harus bahu membahu, dan kejadian di Bandung Barat mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, termasuk kami di Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, kami juga menyampaikan permohonan maaf Mbak, apabila memang hari ini ya, kinerja kami khususnya terkait dengan lingkungan belum optimal, tapi kami sudah bekerja keras, ya berpikir keras dan bekerja dengan sepenuh hati ya, agar lingkungan menjadi salah satu variabel ya
dalam pembangunan selain pertumbuhan. Sekali lagi mohon maaf, tapi tentu kami akan terus tingkatkan ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman Suryatman dan Wahyudin Iwang untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, tragedi longsor di Cisarua, Bandung Barat jadi pengingat keras bagi kita semua tentang batas kekuatan alam. Pembangunan masif dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan di kawasan resapan air bisa berubah menjadi bencana bahkan tragedi. Apalagi cuaca ekstrim saat ini makin sulit diprediksi sehingga kewaspadaan lebih tinggi mutlak dimiliki. Mewakili rekan saya Muhammad Irsal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya Tasya Lutmila pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.